Halo Sobat Belajar. Di video kali ini, kita akan bahas cara mudah melakukan latihan simulasi ANBK langsung lewat laptop maupun lewat handphone. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi, pastikan kamu tonton sampai selesai supaya tidak ketinggalan langkah-langkahnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe channel ini, dan bagikan kepada guru-guru atau murid-murid agar mendapatkan manfaatnya. Baik Bapak Ibu guru dan adik-adik pelajar, kita mulai simulasi ANBK-nya. Pertama, kita buka Google Chrome. Lalu ketik, simulasi ANBK, tekan Enter. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita pilih simulasi AKM, login. Ini adalah tampilan dashboard atau halaman depan simulasi ANBK. Materi dari soal ini ada literasi membaca dan literasi matematika. Selanjutnya pilih jenjang. Kita klik pilihan ini. Jika Anda sekarang ingin mengerjakan simulasi SD, maka pilih SD, MI, paket A, atau yang lain bisa menyesuaikan. Jika sudah, sekarang klik OK. Lanjutkan. Selamat datang. Silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ini adalah tampilan username paten dan password dari sistem simulasi ANBK. Jadi kita abaikan saja, tidak usah dirubah. Langsung kita klik login. Selanjutnya kita diarahkan ke dalam tampilan konfirmasi peserta. Karena ini hanya simulasi, maka kode NIK dan nama peserta berisi random atau ditentukan sistem, bukan berdasarkan data peserta sebenarnya. Kemudian jenis kelamin di sini kita isi sesuai jenis kelamin adik-adik. Saya pilih laki-laki. Mata ujian sudah terisi. Di sini yaitu literasi SD, MI, paket A sesuai yang kita pilih di awal tadi. Kemudian nama peserta, isikan nama kita sebagai peserta. Di sini saya isi nama saya, yaitu Tiu. Dan tanggal lahir jangan lupa diisi juga. Hari, bulan, dan tahun. Sesuai dengan tanggal lahir adik-adik. Yang terakhir kita diminta untuk mengisikan token. Apa yang dimaksud dengan token? Token adalah kode unik bisa berupa angka atau huruf yang dipakai untuk autentikasi atau mengakses sistem atau aplikasi. Nah, token ini dari mana? Jawabannya token ini kita lihat di atas ini. Ini adalah token. Kita copy atau diketik untuk selanjutnya. Kita letakkan di sini. Lalu kita ketik submit. Jika pengisian benar, maka kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi tes. Silakan dibaca baik-baik apa yang ada di halaman ini. Jika sudah kita klik, mulai. Yang berarti kita akan memulai mengerjakan soal ANBK. Ini adalah tampilan konfirmasi tes. Berisi keterangan soal yang akan adik-adik kerjakan. Terdiri dari nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes. Nah, dalam simulasi ini kita akan diberi waktu selama 60 menit atau 1 jam. Jika sudah siap, langsung kita klik mulai. Oke, ini adalah soal pertama. Sebelum kita mulai mengerjakan, kita lihat di sini ada informasi soal. Sisa waktu kita dalam mengerjakan tes ini. Waktu ini berjalan mundur. Ingat, waktu kita adalah 60 menit atau 1 jam. Pastikan adik-adik selalu melihat waktu ini untuk mengontrol sisa waktu yang disediakan. Kemudian ada daftar soal. Daftar soal ini berisi jumlah soal yang akan kita kerjakan. Coba diklik. Ternyata ada 30 soal. Nanti di sini dapat juga kita melihat soal yang sudah atau belum kita jawab. Nanti kita cek setelah kita mengerjakan soal. Baik. Sekarang kita mulai mengerjakan soal-soal tesnya. Soal nomor 1. Baca dengan baik-baik,
agar adik-adik mudah dalam menjawabnya. Kisah kutu di negeri rambut. Di suatu negeri yang subur, kutu berkumpul. Ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Ajeng kurang menjaga kebersihan. Ia sering menggaruk kepalanya karena gatal. Para kutu sudah semakin banyak. Mereka ingin mencari negeri baru. Tak jarang rambut teman-teman Ajeng menjadi korban. Teman-teman Ajeng menjadi risih. Ketika Ajeng mulai menggaruk rambut, mereka menjauhinya. Ajeng merasa sedih. Akhirnya ia memutuskan berkeramas dan memotong rambutnya. Para kutu sangat marah. Mereka berloncatan mencari negeri yang baru. Soalnya, di mana ribuan telur kutu berkumpul? Nah, kita di sini perlu memilih salah satu pilihan yang benar. Ingat, jika pilihan jawabannya berbentuk bulat seperti ini, maka kita diminta memilih satu jawaban saja. Baik, jawaban soal ini yang benar berdasarkan bacaan di atas adalah di rambut Ajeng. Apabila adik-adik ragu-ragu menjawab, klik tombol kuning di tengah ini. Nanti jika kita sudah selesai mengerjakan soal, bisa mengkoreksi soal ini untuk dipikirkan dan dijawab ulang dengan jawaban yang pasti benar. Tapi jika sudah yakin, tidak usah klik tombol kuning tapi langsung klik tombol biru yang di sebelah kanan untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Bacaannya masih sama dengan soal nomor 1, tapi soalnya berbeda, yaitu, sesuai cerita, kisah kutu di negeri rambut, terdapat beberapa tokoh di dalamnya. Pasangkan penjelasan di lajur kiri dengan tokoh di lajur kanan. Konsentrasi adik-adik. Di sini kita diminta untuk memasangkan soal yang ada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Perhatikan. Di sini ada 3 buah soal. Ingat, ada 3 buah soal. Soal pertama, tokoh yang memiliki ribuan kutu di rambut. Siapakah dia? Cari jawabannya di sebelah kanan. Berdasarkan bacaan di atas, tokoh yang memiliki ribuan kutu di rambut adalah Ajeng. Maka cara menjawabnya adalah, klik soal ini lalu klik jawabannya dengan memilih Ajeng. Maka akan muncul garis hubung yang menunjukkan jawaban yang adik pilih. Kemudian soal kedua, tokoh yang risih kepada Ajeng. Siapakah dia? Jawaban berdasar bacaan di atas, tokoh yang risih kepada Ajeng adalah teman-teman. Jadi kita klik soalnya, lalu klik jawabannya yaitu teman-teman. Soal ketiga, tokoh yang berloncatan mencari negeri baru. Siapakah dia? Jika dibaca dari bacaan di atas, tokoh yang berloncatan mencari negeri baru jawabannya adalah kutu. Maka, kita klik soalnya, lalu klik jawabannya. Perhatikan adik-adik, jika ternyata dalam menjawab soal ini adik-adik salah memilih jawaban, maka silakan klik tombol biru ini untuk merubah jawaban. Kita coba ya. Jika sudah dijawab dengan benar, klik tombol biru di bawah sebelah kanan, untuk menuju ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Bacaan masih sama, tapi soalnya berbeda. Soalnya adalah, mengapa teman-teman Ajeng merasa risih kepadanya? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi begini adik-adik, jika pilihan jawaban ini berbentuk kotak seperti ini, maka jawabannya boleh lebih dari 1. Maksudnya, adik-adik bisa menjawab 1 jawaban, dengan mencentang 1 jawaban, atau menjawab dengan 2 jawaban, atau lebih dari itu. Pastikan jawabannya benar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Sebelum mengerjakan soal, baca baik-baik biar adik-adik paham isinya, sehingga mudah untuk mengerjakan soalnya. 3 jenis rempah. Apakah kamu bisa membedakannya? 1. Kunyit. Kunyit atau kunir kulitnya berwarna coklat tua. Dagingnya berwarna oranye. Kunyit bisa jadi penyembuh luka.
Warna kuningnya juga bisa untuk pewarna. 2. Lengkuas. Lengkuas atau laos kulitnya halus. Dagingnya berwarna putih. Lengkuas bisa mengobati sakit napas. Aromanya wangi. Wangi itu menambah enak makanan. 3. Jahe. Kulit jahe berwarna coklat muda. Dagingnya berwarna kuning gelap. Jahe cocok jadi bahan minuman. Minum jahe membuat badan jadi hangat. Soalnya adalah, rempah yang dapat menyembuhkan luka adalah titik-titik. Maka, jika membaca dari bacaan di atas, jawaban yang benar adalah kunyit. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Bacaannya sama dengan soal sebelumnya. Soalnya adalah, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ingat, jika pilihan jawaban ini berbentuk kotak seperti ini, maka jawabannya boleh lebih dari satu. Maksudnya, adik-adik bisa menjawab satu jawaban dengan mencentang satu jawaban, atau menjawab dengan dua jawaban, atau lebih dari itu. Pastikan jawabannya benar. Jika adik-adik ragu-ragu menjawab, klik tombol kuning di tengah ini. Nanti jika kita sudah selesai mengerjakan soal, bisa mengkoreksi soal ini untuk dipikirkan dan dijawab ulang dengan jawaban yang pasti. Tapi jika sudah yakin, tidak usah klik tombol kuning tapi langsung klik tombol biru yang di sebelah kanan untuk melanjutkan soal berikutnya. Baik. Sekarang kita melihat daftar soal. Lihat, berapa soal yang sudah atau belum dijawab. Nah, yang bertanda seperti ini, berarti soal sudah dijawab. Dan yang masih putih seperti ini, berarti belum kita kerjakan. Dan yang berwarna biru ini, berarti saat ini kita berada di nomor soal ini. Kita kembali ke soal tes. Soal nomor 6. Bacaan masih tetap seperti soal sebelumnya, tapi soalnya beda. Apa saja perbedaan antara kunyit, jahe dan lengkuas? Pasangkan nama rempah berikut ini dengan kegunaannya. Seperti tadi, kita diminta untuk memasangkan antara soal dengan jawaban yang benar. Kita lihat di sini ada 3 soal yang harus kita jawab. Jadi ketiga soal ini harus dijawab agar nilai yang diperoleh nanti dapat maksimal ya adik-adik. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Bacaannya sama dengan soal sebelumnya. Soalnya adalah, gambar apa yang perlu ditambahkan dalam teks? Maksudnya, di dalam soal hanya ada gambar rempah-rempah saja. Perlukah ditambah gambar lain? Klik pilihan perlu atau tidak perlu untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan. Gambar makanan atau minuman dari rempah. Perlukah gambar makanan atau minuman yang dihasilkan dari olahan ini ditampilkan? Jawabannya karena makanan atau minuman ini penting untuk diketahui, maka jawabannya kita pilih perlu. Dan kita menjawabnya dengan cara klik perlu. Kemudian soal kedua, gambar penyakit yang disebabkan rempah. Karena jawabannya tidak ada penyakit yang disebabkan oleh rempah ini, kecuali jika dikonsumsi dengan berlebihan maka jawabannya tidak perlu. Dan kita jawab dengan cara klik tidak perlu. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Baca dengan baik dan perhatikan gambarnya. Judulnya, Menjaga Bumi. Benny dan Wawan tengah bermain di halaman belakang. Ayah membawa tempat sampah bertuliskan, sampah organik. Wawan dan Benny mendekati ayah. Ayo bantu ayah potong-potong sampahnya. Ajak ayah. Ayah, Benny,
dan Wawan memotong sampah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah terurai. Kemudian sampah yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tong yang telah disiapkan. Tidak lupa ayah menambahkan sedikit air dan menutup tong dengan rapat. "Tolong buka tong nomor 3 ya Ben," pinta ayah. "Tidak mau," tolak Benny. "Itu sudah lebih dari 7 hari. Komposnya sudah jadi. Tidak bau lagi seperti kemarin," jelas ayah sambil tersenyum. "Kemarin bau karena belum jadi ya?" tanya Wawan. "Iya. Kemarin hanya dibuka sebentar agar udara dalam tong tidak terlalu panas." Setelah itu ayah mengeluarkan pupuk dari dalam tong. Dibantu Benny dan Wawan, ayah memberikan pupuk kompos ke tanaman yang ada di belakang rumah agar tanam menjadi subur. Soal atau pertanyaannya, mengapa saat membuat kompos sampah perlu dipotong-potong kecil? Kita diminta untuk mengetik jawaban dari soal ini. Jika kita membaca dengan baik, maka jawaban dari soal ini adalah agar mudah terurai. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 9. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu, mengapa tong sampah perlu dibuka sebentar? Kita diminta memilih satu jawaban yang benar. Jika membaca dari bacaan di atas, jawabannya adalah, gar udara dalam tong tidak terlalu panas. Tapi sepertinya jawabannya tidak ada, dan ada dua jawaban yang sama. Mungkin ada kesalahan penulisan ya adik-adik. Jadi kita pilih jawaban yang paling mendekati, yaitu agar kompos tidak bau. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu, mengapa Benny menolak membantu ayah membuka tutup tong? Kita diminta untuk menjawab soal ini dengan mengetik jawaban yang benar. Silakan dijawab berdasarkan bacaannya. Jawabannya karena bau. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 11. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu, jika di rumahmu banyak sampah organik, apa yang akan kamu lakukan? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Paham ya? Kita disuruh memilih pernyataan yang benar berdasarkan bacaan. Memotong sampah organik dijadikan pupuk kompos. Pernyataan ini benar atau salah? Jika benar kita klik benar. Jika menurutmu salah, klik yang salah. Dan jawaban yang benar adalah benar. Mengumpulkan sampah organik agar diambil petugas. Pernyataan ini adalah salah. Jadi jawabannya kita pilih salah. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12. Pakaian adat Bengkulu. Bengkulu adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Bengkulu punya pakaian adat bernama Rejang Lebong yang unik. Rejang Lebong merupakan perpaduan dari budaya Jambi, Riau, Deli, Palembang, dan Lampung. Pakaian adat pria terdapat penutup kepala berbentuk kerucut, jas yang berbahan beludru, celana panjang berbahan satin, kain songket, ikat pinggang yang disebut pending, dan keris. Pakaian adat wanita terdapat baju kurung bertabur lempeng berwarna keemasan, songket berbahan sutra, perhiasan berupa kain dengan hiasan benang emas di bahu. Bagian atas rambut disanggul dan dipakaikan hiasan kepala dengan tusuk konde berwarna emas. Pakaian adat wanita ditambahkan dengan gelang, kalung, anting, dan kembang goyang sebagai aksesoris. Pria dan wanita mengenakan selop sebagai alas kaki pakaian adat asli Bengkulu. Pertanyaannya, apakah nama baju adat Provinsi Bengkulu?
Jawabannya kita ketik di sini, yaitu Rejang Lebong. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 13. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu bahan apa saja yang dipakai untuk membuat pakaian adat Bengkulu? Pasangkanlah bagian pakaian adat di sebelah kiri dengan bahannya di sebelah kanan berdasarkan teks. Fokus ya. Jawaban dari pertanyaan ini ada di teks atau bacaan di atas. Bagian pakaian adat. Bahan dari pakaian adat. Jas. Jas ini terbuat dari bahan apa? Jawabannya beludru. Cara menjawabnya, klik jas, lalu klik beludru. Kemudian celana panjang. Bahannya terbuat dari apa? Jawabannya adalah satin. Songke. Terbuat dari bahan sutra. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 14. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu mengapa pakaian adat Bengkulu unik? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Berasal dari percampuran budaya daerah lain di Sumatera. Jawabannya benar. Karena dalam teks sudah diterangkan bahwa Rejang Lebong merupakan perpaduan dari budaya Jambi, Riau, Deli, Palembang, dan Lampung. Banyak aksesoris yang ditambahkan di pakaian adat wanita. Jawabannya benar. Karena dalam teks menyatakan bahwa pakaian adat wanita terdapat baju kurung bertabur lempeng berwarna keemasan, songket berbahan sutra, perhiasan berupa kain dengan hiasan benang emas di bahu. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 15. Baca teks dengan baik-baik. Jagung untuk raja. Suatu hari, Raja Han dari kerajaan Batule bersedih. Benih jagung manis kerajaan dengan kualitas terbaik dicuri burung saat petani kerajaan sedang menanamnya. Petani kerajaan memberikan usulan pada Raja Han agar melakukan sayembara. Den dan Hans ikut sayembara tersebut. Kebun jagung Den lebih luas dibanding kebun jagung Hans. Den selalu mengejek Hans karena hasil panennya lebih sedikit. Meskipun diejek, tetapi Hans tidak pernah membalas Den. Hans, kau yakin akan mengikuti sayembara ini? Kau akan kalah denganku. Aku yakin benih jagungku yang akan menang. Ejek Den. Tidak apa-apa aku kalah. Yang penting aku berani mencoba. Aku pergi dulu ya, Den. Aku ingin memberi benih jagung terbaik untuk raja. Den sangat yakin jagungnya yang terpilih. Tetapi, raja memilih jagung milik Hans. Raja membeli ladang Hans dan memintanya bekerja di sana dengan bayaran besar. Yang mulia, bisakah kau membeli ladang Den? Saya ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Biar dia menanam benih dari ladang saya. Raja tampak berpikir. Baiklah, aku setuju. Hans berterima kasih pada Raja Han dan berpamitan. Sampai di luar, Den langsung memeluk Hans. Terima kasih, Hans. Kau baik sekali. Maafkan aku yang selalu mengejekmukmu. Kau sudah kumaafkan. Sekarang, kita berteman. Ya, mari kita pulang. Den dan Hans pun pulang. Sejak saat itu, mereka menjadi teman baik. Pertanyaannya, siapa yang memenangkan sayembara? Jawabannya yang benar adalah Hans. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 16. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu bagaimanakah sosok Raja dan Hans dalam cerita tersebut?
Klik pada pilihan Raja atau Hans untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Soal pertama. Sosok yang penyabar. Siapakah sosok penyabar ini? Dalam teks diceritakan jika Hans tetap bersabar meskipun diejek oleh Dan. Maka, jawaban yang benar adalah Hans. Soal kedua. Sosok yang bijaksana. Siapakah sosok yang bijaksana ini? Hans adalah sosok yang bijaksana. Alasannya. 1. Tetap sopan dan tidak membalas ejekan Dan. Sabar dan berlapang dada. 2. Fokus pada usaha terbaik, yang penting aku berani mencoba. Rendah hati, tidak jumawa. 3. Saat menang, ia berbagi kebahagiaan. Meminta raja juga membeli ladang Dan, dermawan dan tidak pendendam. 4. Memaafkan Dan dan mengajaknya berteman, mendahulukan perdamaian. Akan tetapi Raja Han juga menunjukkan kebijaksanaan, karena memilih pemenang berdasarkan kualitas jagung, bukan luas ladang. Dengan menimbang Hans memiliki lebih banyak kebijaksanaan, maka kita pilih jawaban di sini adalah Hans. Soal ketiga. Sosok pemaaf. Sosok yang pemaaf adalah Hans. Kenapa? Hans tidak pernah membalas ejekan Dan meskipun sering direndahkan. Setelah menang, Hans tetap peduli pada Dan dengan meminta raja juga membeli ladang Dan. Ia dengan tulus berkata, "Kau sudah kumaafkan. Sekarang, kita berteman, ya?" Hal itu menunjukkan bahwa Hans memiliki hati yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 17. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu, saat ulangan harian, temanmu mendapat nilai yang lebih bagus darimu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini soalnya tidak mengacu pada teks. Tapi bagaimana sikapmu jika menghadapi suatu permasalahan? Di sini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kita pilih dua jawaban, yaitu 1. Memberinya selamat karena ia berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Kita centang. Kedua, mengikuti cara belajarnya agar bisa mendapat nilai yang bagus juga. Ketiga, kita abaikan, karena ini kurang bagus ya adik-adik. Yaitu merasa iri hati melihat keberhasilan teman lain mendapat nilai baik. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Budaya 5S. Apa itu budaya 5S? Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang berkomunikasi kepada orang lain. Budaya senyum adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Senyuman itu bisa menular loh. Dengan sedikit senyuman saja, kita bisa membuat orang lain ikut tersenyum. Ajaib bukan? Sementara itu, budaya salam dan sapa ternyata juga sudah sering kita lakukan. Misalnya, dengan mengucap salam dan menyapa teman ketika bertemu. Coba bayangkan jika kamu berpapasan dengan temanmu, tapi didiamkan saja. Pasti kamu akan merasa sedih bukan? Budaya sopan dan santun dapat kita lihat ketika seseorang sedang berbicara dan bersikap. Orang yang menerapkan budaya ini pasti sangat anggun. Mereka akan terhindar dari kebiasaan berbicara kasar. Sudahkah kamu berbudaya? Sebagai anak muda, kita diwajibkan untuk melaksanakan budaya 5S, terutama kepada orang yang lebih tua. Membiasakan diri untuk bersikap berbudaya akan membawa kita pada karakter berbudi. Menjaga ucapan dan sikap akan menjadikan diri kita berharga di mata orang lain. Terbiasa menjalankan sikap berbudaya akan membuat kita dihargai oleh orang lain. Selain itu,
kita akan terbebas dari perselisihan. Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, dampak positif apa yang dapat diperoleh seseorang setelah menerapkan budaya 5S? Jawabannya berdasarkan teks adalah terbebas dari berbicara kasar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19. Seseorang yang sudah menerapkan budaya sopan santun akan terlihat pada caranya ketika berbicara dan apa ya? Kita jawab di sini dengan diketik. Jawabannya adalah bersikap. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 20. Gambar apa yang perlu ditambahkan dalam wacana tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Kita menjawab lebih dari satu. Pertama, gambar penjelasan budaya 5S. Ini perlu, maka kita cetang. Gambar orang saling menyapa. Ini perlu, maka kita cetang. Gambar orang memberi salam. Ini perlu, maka kita cetang. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Nomor 21. Mari berkebun. Berkebun adalah kegiatan menanam dan merawat tanaman. Ada beberapa cara agar berkebun menjadi menyenangkan. Pertama, pilih jenis tanaman yang disukai. Tanaman yang indah dapat menjadi pilihan. Misalnya, bunga matahari. Tanaman yang berbuah seperti tomat cherry bisa juga menjadi pilihan. Kedua, pakai alat berkebun khusus. Misalnya, alat penyiram tanaman atau skop mini. Benda-benda itu bisa membuat pekerjaan kita jadi mudah. Terakhir adalah rekam setiap perkembangan tanaman kita. Mengambil foto atau video akan memunculkan rasa sayang. Merawat tanaman yang kita sayangi akan terasa menyenangkan. Pertanyaannya, pasangkanlah urutan cara berkebun yang menyenangkan dengan kegiatannya. Cara pertama, pilih jenis tanaman yang disukai. Cara kedua, pakai alat berkebun khusus. Cara ketiga, rekam setiap perkembangan tanaman. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 22. Bacaannya masih sama dengan soal sebelumnya, tapi soalnya berbeda, yaitu teks tersebut menjelaskan tentang kegiatan berkebun. Informasi apa saja yang sesuai dengan teks tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Pertama, bacaan tersebut menjelaskan tentang cara berkebun yang menyenangkan. Jawaban menurut teks di atas adalah benar. Kedua, bacaan tersebut menjelaskan tentang cara memilih tanaman yang baik. Jawaban menurut teks di atas adalah benar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 23. Mengapa merawat tanaman yang kita sayangi terasa menyenangkan? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Karena ketiga jawaban ini benar, maka semua jawaban ini kita centang. Pertama, kita dapat melihat pertumbuhan dari tanaman kita. Kita centang. Kedua, kita dapat memilih alat penyiram tanaman yang menarik. Kita centang. Ketiga, kita dapat mengabadikan indahnya tanaman dalam berbagai media. Kita centang. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Nomor 24. Bacaan ini berjudul Jaket Abida. Atta meminjam jaket Abida tanpa izin.
Padahal Atta tahu, jika meminjam jaket Abida harus izin. Siang itu, Atta sedang belajar melukis di rumah menggunakan jaket Abida. Abida sedang belajar kelompok di rumah temannya. Atta tidak berhati-hati sehingga jaket Abida kotor. Atta takut dan menyembunyikan jaket Abida di bawah tempat tidur. Abida berlari ke ruang tamu. Ayah sedang bersantai. Abida mengadu ke ayah sambil menangis karena jaketnya hilang. Atta tidak suka melihat Abida seperti itu. Atta mencuci jaket Abida. Ternyata warna jaket Abida malah berubah. Abida akhirnya tahu dan marah kepada Atta. Ibu mengetahui keresahan Atta. Jadi, ibu menyuruh Atta untuk meminta maaf kepada Abida. "Aku minta maaf Abida," kata Atta dengan suara kecil dan tertunduk. Atta ingin memperbaiki jaket Abida. Akhirnya, Atta melukis pelangi di jaket Abida. Abida tersenyum lebar karena jaket Abida menjadi cantik. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan Atta dan Abida siang itu? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jawabannya ada di bacaan di atas. Makanya baca baik-baik, biar tahu jawabannya. Atta sedang belajar melukis di rumah. Kita centang, karena ini jawaban yang benar. Atta sedang bersantai di ruang tamu. Ini kita abaikan, karena yang sedang bersantai di ruang tamu adalah ayah. Abida sedang belajar kelompok di rumah temannya. Ini dicentang karena jawabannya benar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 25. Bacaannya tetap seperti soal sebelumnya, hanya pertanyaannya berbeda. Abida marah pada Atta. Mengapa Abida marah kepada Atta? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Atta membuat kotor jaket Abida. Karena jawabannya benar, kita pilih jawabannya benar. Atta membuat warna jaket Abida berubah. Jawaban ini benar. Kita pilih jawabannya benar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 26. Bacaannya tetap seperti soal sebelumnya, hanya pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan Abida saat mengetahui jaketnya hilang? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Karena jawabannya adalah Abida sedih, maka kita centang jawaban sedih. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 27. 8 planet pada sistem tata surya. Planet merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Setiap planet memiliki lintasan tersendiri, teratur, dan tidak saling bertabrakan. Berikut ini informasi mengenai planet-planet dalam tata surya. Nama planet. Informasi. 1. Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet berbatu dan permukaannya pada tertutup kawah. 2. Venus. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Permukaan Venus bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan. 3. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi air. Selain itu, bumi dilingkupi oleh daratan seperti pegunungan. Bumi satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di alam semesta. 4. Mars. Mars berwarna merah karena tertutup debu kaya akan zat besi. Mars disebut sebagai planet merah. 5. Jupiter. Jupiter merupakan raksasa gas dan planet terbesar di tata surya. Planet ini memiliki inti berbatu, namun tidak memiliki permukaan yang padat. 6.
Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Planet ini terkenal dengan cincinnya yang menonjol. 7. Uranus. Uranus merupakan raksasa es yang terdiri dari air dan es. Uranus disebut planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. 8. Neptunus. Neptunus planet terjauh dari matahari. Membutuhkan waktu 4 jam agar cahaya matahari mencapai Neptunus. Sinar matahari mencapai bumi hanya butuh 8 menit. Tugas yang harus dikerjakan adalah, pasangkanlah nama planet yang ada pada lajur kiri dengan informasi yang ada pada lajur kanan, sesuai dengan isi teks. Maksudnya, di sini adik-adik diminta untuk mencocokkan nama planet dengan informasi yang telah kita baca baru saja. Venus. Permukaan planet ini bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan. Uranus. Planet ini disebut planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari. Jika adik-adik ingin mengganti jawaban, silakan klik tombol biru dengan tulisan, "Ganti jawaban ini." Nanti jawaban yang sudah adik-adik isikan akan hilang dan adik-adik bisa menjawab mulai dari awal lagi. Oke. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 28. Bacaannya tetap seperti soal sebelumnya, hanya pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya, setiap planet dalam tata surya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Manakah informasi yang tepat mengenai ciri-ciri planet dalam tata surya? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Jupiter merupakan raksasa gas dan planet terkecil di tata surya. Karena jawabannya benar, kita klik benar. Permukaan planet Mars berwarna merah, karena tertutup debu kaya akan zat besi. Karena jawabannya benar, kita klik benar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 9. Bacaannya tetap seperti soal sebelumnya, hanya pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara bumi dan Saturnus? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Permukaan bumi sebagian besar terdiri atas air, sedangkan permukaan Saturnus tertutupi oleh debu zat besi. Apakah jawaban yang benar? Iya, jawabannya salah. Mengapa? Karena lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi air, dan karena planet tertutup debu kaya akan zat besi adalah Mars, bukan planet Saturnus. Kita pilih jawaban salah. Soal selanjutnya. Bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan, sedangkan Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya. Apakah pernyataan ini benar? Iya. Pernyataan ini benar. Bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan, sedangkan Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya. Kita pilih jawaban benar. Jika sudah dijawab, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 30. Mengapa gambar planet Mars dan planet Saturnus sudah sesuai dengan penjelasan yang diberikan? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Gambar planet Mars ditampilkan dengan warna merah. Jawabannya benar. Kita centang. Gambar planet Saturnus menampilkan cincin yang melingkarinya. Jawabannya benar. Kita centang. Gambar planet Saturnus dan Mars ditampilkan dalam ukuran sebenarnya. Jawabannya salah. Jadi kita abaikan saja. Tadi sudah kita ketahui,
jika soal tes ada 30 butir soal. Sekarang kita lihat, apakah ada soal yang belum terjawab? Kita klik daftar soal. Oh, ternyata soal nomor 26 lupa belum terjawab. Bagaimana cara mengerjakan soal yang lupa dijawab? Caranya kita klik soal nomor 26 ini, lalu tutup atau klik tanda silang di daftar soal ini. Baca baik-baik soalnya, lalu jawab. Selanjutnya bagaimana lagi? Caranya kita klik daftar soal lagi, dan pilih soal terakhir. Di sini soal terakhir adalah nomor 30. Kita klik soal nomor 30. Lalu tutup daftar soal ini dengan mengklik silang ini. Terakhir, kita klik tombol biru di bawah sebelah kanan seperti biasanya untuk melanjutkan ke soal berikutnya untuk mengakhiri tes. Maka, akan muncul tampilan konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes. Atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Adik-adik bisa klik selesai tes. Di akhir tes ini, adik-adik bisa klik selesai tes. Di akhir tes ini, akan muncul hasil jawabanmu. Ayo dicek. Hasil tes adik-adik dapat berapa nilainya ya? Baik, jika sudah dicek hasil jawabannya, silakan unduh hasilnya dan klik logout untuk keluar dari tes ANBK ini. Demikian penjelasan mengenai simulasi ANBK beserta cara mengerjakannya. Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu guru maupun siswa dalam memahami alur pelaksanaan simulasi, sehingga ketika pelaksanaan ANBK yang sebenarnya, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan perangkat, jaringan internet, dan memastikan peserta didik dalam kondisi siap serta percaya diri. Jika video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, like, dan bagikan agar lebih banyak yang mendapatkan informasi. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar ANBK dan informasi pendidikan lainnya. Terima kasih. Semoga sukses dalam pelaksanaan ANBK tahun ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.